Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hasbiah Hizar Aini. I will tell you about ESP. Definition of ESP refers to language research and instruction that focus on the specific communicative needs and practice of particular social groups. ESP has consistently been at the cutting edge of the both theory, development, and innovative practice in applied linguistics, making a significant contribution to our understanding of the varied ways language is used in particular communicative. Jadi, ISP ini mengacu pada penelitian dan pengajaran bahasa yang berfokus pada kebutuhan dan praktik komunikatif khusus dari kelompok sosial tertentu. ISP secara konsisten menjadi yang terdepan dalam pengembangan teori dan praktik inovatif dalam linguistik terapan, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang berbagai cara bahasa yang kita gunakan dalam komunitas tertentu. Why ESP important? ESP have three important. The first, there has been an increase in vocational training and learning throughout in the world. Terjadi peningkatan dalam pelatihan dan pembelajaran kejuruan di seluruh dunia. Poin kedua, with the spread of globalization has come the increasing use of English as the language of international communication. More and more people are using English in a growing number of occupational contexts. Jadi, dengan penyebaran globalisasi telah meningkatkan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi internasional. Semakin banyak orang yang menggunakan bahasa Inggris dalam konteks pekerjaan yang semakin banyak. The last important, students are starting to learn and the four master general English at a younger age and so move on to ESP at an earlier age. Jadi, siswa mulai belajar dan karena itu menguasai bahasa Inggris umum pada usia yang lebih muda dan karenanya beralih ke ESP pada usia yang lebih dini. The next, according to an expert named Bell. Jadi, menurut Bell ini, advocates is the key for helping teachers to improve their knowledge and skills in a particular area of ESP. Jadi, Bell ini menganjurkan 3C untuk membantu guru meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka di bidang ISP tertentu. Nah, 3C ini yaitu curiosity, collaboration, and confidence. Curiosity, the teacher should be interested in the subject area and want to learn more. Jadi, guru harus tertarik pada bidang pelajaran dan ingin belajar lebih banyak. Untuk collaboration, teachers should seek out subject specialists, show them their work, and ask for their feedback. Jadi, kolaborasi ini, guru harus mencari spesialis mata pelajaran, menunjukkan pekerjaan mereka, dan meminta umpan balik mereka. The last is confidence. Confidence will grow as teachers explore the new subject matter, engage with subject specialists, and learn from their learners. Jadi, confidence ini adalah keyakinan.
Keyakinan akan tumbuh saat guru mengeksplorasi materi mata pelajaran baru, terlibat dengan spesialis mata pelajaran, dan belajar dari peserta didik. The next characteristic of ESP. ESP have three characteristics. Number 1, ESP is designed to meet psychological needs of the learners and how they will respond to temptations. Jadi, ESP ini didefinisikan untuk memenuhi kebutuhan psikologi belajar dan bagaimana mereka akan menggapai godaan atau hierarki kebutuhan. Yang kedua, ESP makes use of underlying methodology and activities of the discipline it serves. Jadi, ESP menggunakan metodologi dan aktivitas yang mendasari disiplin yang dilayaninya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ESP is centered on the language appropriate to these activities in terms of grammar, lexis, register, study skills, discourse, and genre. Jadi, ESP berpusat pada bahasa yang sesuai untuk kegiatan ini dalam hal tata bahasa, leksis, register, keterampilan belajar, wacana, dan genre. The next, what is the difference between ESP and ESL? The most important difference lies in the learners and the purpose of learning English or ESP. Students are usually adults who already have some acquaintance with English and are learning the language in order to communicate a set of professional skills and to perform particular job-related functions. Jadi, perbedaan terpenting terletak pada pelajar dan tujuan mereka untuk belajar bahasa Inggris. Siswa ISP biasanya adalah orang dewasa yang sudah mengenal bahasa Inggris dan sedang belajar bahasa untuk mengkomunikasikan serangkaian keterampilan profesional dan untuk melakukan fungsi terkait pekerjaan tertentu. The next, ESP assesses needs and integrates motivation, subject matter, and content for the teaching of relevant skills. The first point, the responsibility of the teacher. The teacher that already has experience and teaching English as a second language or ESL can exploit her background in language teaching. Jadi di sini pertama itu tanggung jawab guru. Seorang guru yang sudah berpengalaman mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau ESL bisa memanfaatkan latar belakangnya dalam pengajaran bahasa. The next, organizing courses. You have to set learning goals and then transform them into an instructional program with the timing of activities. One of your main tasks will be selecting, designing, and organizing course materials, supporting the student in their efforts, and providing them with feedback on their progress. Jadi ini penyelenggaraan kursus. Jadi kita atau guru harus menetapkan tujuan pembelajaran dan kemudian mengubahnya menjadi program instruksional dengan waktu kegiatan. Salah satu tugas utama kita adalah memilih, merancang, dan mengatur mata pelajaran, mendukung siswa dalam upaya mereka dan memberi mereka umpan balik tentang kemajuan mereka. Selanjutnya ada creating a learning environment. Your skills for communication and mediation create the classroom atmosphere. Students acquire language when they have opportunities to use the language in interaction with other speakers.
Jadi menciptakan lingkungan belajar. Keterampilan kita untuk komunikasi dan mediasi menciptakan suasana kelas. Siswa memperoleh bahasa ketika mereka memiliki kesempatan untuk menggunakan bahasa tersebut dalam interaksi dengan penuturan lain. Sebagai guru, kita mungkin satu-satunya orang yang berbicara bahasa Inggris yang tersedia bagi siswa. Dan meskipun waktu kita bersama salah satu dari mereka terbatas, Anda dapat menyusun keterampilan komunikasi yang efektif di kelas. Yang terakhir, ada evaluating students atau mengevaluasi siswa. The teacher is a resource that helps students identify the language learning problems and find solutions to them. Find out the skills they need to focus on and take responsibility for making choices which determine what and how to learn. You will serve as a source of information to the student about how they are progressing in their language learning. Jadi untuk yang terakhir, ini guru adalah sumber daya yang membantu siswa untuk mengidentifikasi masalah pembelajaran bahasa mereka dan menemukan solusi bagi mereka. Jadi kita harus bisa menemukan keterampilan yang perlu mereka fokuskan dan bertanggung jawab untuk membuat pilihan yang menentukan apa dan bagaimana belajar. Kita akan menjadi sumber informasi bagi siswa tentang bagaimana mereka maju dalam pembelajaran bahasa mereka. ESP. People need English for different purposes. To deal with the foreign business partners in their jobs, to know if for their studies, to travel abroad to meet other cultures or on holiday. English has become not only an international language but also a global language. And Esperanto of nowadays, a language which is communicated in various parts of the world. The aim of this thesis is to display how to teach English vocabulary for specific purpose or ESP at the Technical Secondary School of Furniture Industry. This topic was not chosen by chance. Some students will be specialists in wood or furniture processing industry as joiners, carpenters, folk art joiners, and wood or furniture processing supervisors and managers. Jadi, orang membutuhkan bahasa Inggris untuk tujuan yang berbeda-beda, untuk berurusan dengan mitra bisnis asing dalam pekerjaan mereka, untuk mengetahui untuk studi mereka atau dalam pekerjaan mereka, ataupun untuk budaya atau hiburan. Bahasa Inggris tidak hanya menjadi bahasa internasional, tetapi juga bahasa global. Tujuan dari tesis ini adalah untuk menampilkan bagaimana cara mengajar kosakata bahasa Inggris untuk tujuan khusus atau ISP. Selanjutnya, kita membahas tentang theoretical part. Theoretical part terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, karakteristik of the target group atau bisa disebut dengan karakteristik kelompok sasaran. The target group discussed in this thesis includes adolescent vocational students between 15 and 20. It is not easy to learn English in this problematic age. Some students have negative attitudes to studying theoretical subjects at all. One of the ways is incorporation of a special terminology, English for specific purpose or ESP,
into the normal English lessons. Jadi, kelompok sasaran yang dibahas dalam tesis ini mencakup siswa SMK atau remaja SMK yang berusia 15 dan 20 tahun. Tidak mudah belajar bahasa Inggris di usia itu, karena beberapa siswa memiliki sikap negatif untuk mempelajari mata pelajaran atau teori sama sekali. Salah satu caranya adalah dengan memasukkan terminologi khusus atau ESP ke dalam pelajaran bahasa Inggris biasa. Selanjutnya, motivation of vocational students atau motivasi siswa kejuruan. The aim is to make learning English terminology in the field of wood or furniture industry more stimulating and motivating. Jadi tujuannya agar pembelajaran terminologi bahasa Inggris di bidang industri lebih merangsang dan memotivasi. It is necessary to release the students. The learning of foreign language may only learn well if you find a way to activate and encourage their desire to invest effort in the learning activity. Jadi, perlu disadari bahwa siswa yang belajar bahasa asing hanya dapat belajar dengan baik jika kita menemukan cara untuk mengaktifkan dan mendorong keinginan mereka untuk menginvestasikan tenaga dalam kegiatan belajar. Poin utamanya adalah menemukan cara terbaik untuk memotivasi siswa SMK untuk belajar bahasa Inggris. Selanjutnya, intrinsic and extrinsic motivation atau motivasi intrinsik dan ekstrinsik. This stress the fact the student attitude to learning can be predominantly affected by members of a community, but other factors participating in the learning process can also essentially affect it. They are physical conditions, teaching methods, success or failure, and especially a teacher. All of them have an important on learning a foreign language. Jadi, motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini menekankan fakta bahwa sikap siswa untuk belajar dapat dipengaruhi secara dominan oleh anggota masyarakat. Tetapi faktor-faktor lain yang berpartisipasi dalam proses pembelajaran juga dapat secara esensial mempengaruhinya. Mereka adalah kondisi fisik, metode pengajaran, keberhasilan atau kegagalan, dan terutama seorang guru. Semuanya memiliki pengaruh penting dalam mempelajari bahasa asing. Sekarang saya akan menjelaskan tentang metode dari ESP. Metode ESP ini juga memiliki banyak bagian. Salah satunya Grammar Translation Method atau bisa disebut GTM. GTM ini sering digunakan di masa lalu untuk mengajar bahasa klasik. Ini secara logis didasarkan pada terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain. Siswa menerjemahkan secara mandiri, interaksi siswa-siswi hampir hilang. Siswa diberi aturan atau pola tata bahasa dan mereka menghafalnya. Guru sering mengajar dalam bahasa ini dengan sedikit penggunaan bahasa target. Selanjutnya, direct method. Direct method, the aim of direct method or DM is to think in the target language and as a result of this, to develop a good communication ability. Spoken word is emphasized and is considered to be the primary form of language. Vocabulary and grammar are learned through example and associations. Di metode langsung, tujuan metode direct ini adalah berpikir dalam bahasa target dan sebagai hasilnya mengembangkan kemampuan komunikasi yang baik. Kata lisan ditekankan dan dianggap sebagai bentuk utama bahasa. Kosakata dan kata bahasa dipelajari melalui contoh dan asosiasi.
the point selanjutnya ada vocabulary teaching. Vocabulary teaching dibagi menjadi 4. Pertama, ISP vocabulary teaching atau pengajaran kosakata ISP. Yang kedua, selecting vocabulary. Nah, selecting vocabulary atau memilih kosakata. Selecting vocabulary, the initial step in teaching ISP vocabulary is to determine which words and special terms in fact to teach Kearns and Redman. Emphasis especially culture reasons and the principle of need and level. Authors of teaching materials and teachers should take into account also the criteria of learnability and teachability. Jadi, memilih kosakata langkah awal dalam mengajarkan kosakata ISP. Menentukan kata dan istilah khusus yang mana yang sebenarnya akan diajarkan. Yang ketiga, presenting vocabulary. The main aim of presenting vocabulary is to insert the meaning, the correct form and appropriate usage of the new word into the student's memory. Jadi, tujuan utama dari penyajian kosakata adalah untuk memasukkan arti, bentuk yang benar dan penggunaan yang tepat dari kata baru tersebut ke dalam memori siswa. Ada cukup banyak metode dan teknik bagaimana menyajikan bentuk dan makna item leksikal baru, tergantung bagaimana guru untuk menyajikan atau memberikan pelajaran kepada siswanya tersebut. Untuk poin terakhir atau vocabulary practice. Presenting a word in the class does not secure that this will be remembered for a long time. There are many practice activities that include repeating of the new vocabulary to fit the new words in the learner's memory. Jadi yang terakhir ini menyajikan sebuah kata di kelas tidak menjamin akan diingat untuk waktu yang lama. Ada banyak kegiatan latihan yang mencakup pengulangan kosakata baru untuk memperbaiki kata-kata baru dalam memori peserta didik. Kegiatan praktik dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu reseptif dan produktif. And the last lesson about sample lesson plan. Di bagian ini, kalian dapat memahami bagaimana membuat sampel lesson plan. Caranya seperti yang ada di gambar. Silakan dipahami dan dipelajari. I think enough presentasi atau penjelasan dari saya. Thank you for attention. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.